Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat suaranya. Coba jawabannya lebih kencang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sri Budaya. Suaranya masih belum kencang lagi. 1, 2, 3. Salam Sri Budaya. Tangan dulu kalian. Kita mau baca doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Bisa dipimpin doa, Beril? Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Kita dimulai. Berdoa selesai. Kicil, mana ini lagunya? Lagu lama ya Tuhan tiada. Omang, iya, oke. Kelas 7H nyanyi lagu apa? Laskar Pelangi. Oke, Laskar Pelangi. Nah, materi nantinya kita mau belajar fotografi. Terus tujuan pembelajarannya buat apa? Biar kalian bisa belajar fotografi untuk memotret dengan alat yang ada di genggaman tangan kalian. Segitiga exposure fotografi pada pembelajaran fotografi dasar. Oke, ada yang tahu apa maksudnya? ISO, shutter speed, sama diafragma. Wah, kamu tahu dari mana itu? Baca. Oh, baca. Bagus. Tepuk tangan buat Beril. Beliau Om Darwis, namanya memang benar Darwis Riyadi. Beliau adalah Ketua Fotografi seluruh Indonesia. Nah, kita dengarkan menurut beliau segitiga exposure itu apa gitu ya? Ya, segitiga exposure. Sebetulnya segitiga exposure itu kan iso diafragma kecepatan. Itu jelas seperti kayak kalau kita Undang-Undang 45. Itu undang-undangnya. Itu rule-nya. Karena semua menggunakan sistem itu. Ada iso, ada diafragma, ada kecepatan. Jelas. Karena ketiga hal itulah sebetulnya untuk bisa mengcapture visual di kondisi apapun. Selama ada unsur ISO, ada unsur diafragma, ada unsur kecepatan yang itu tinggal dibolak-balik. Jadi sekali kita paham, kedepannya bakal gampang. Tiga hal itu yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah exposure triangle atau segitiga exposure. Nah, segitiga exposure yang pertama adalah aperture atau diafragma. Aperture atau diafragma mengatur seberapa banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa. Selanjutnya adalah shutter speed. Cahaya yang sudah melewati lensa harus masuk ke sensor kamera biar bisa diproses. Dan untuk masuk ke sensor kamera ada pintu yang ngalangin. Nah, shutter speed berhubungan dengan seberapa lama pintunya dibuka untuk biarin cahaya masuk ke dalam sensor kamera. Pastinya makin lama pintunya dibuka, cahaya yang masuk bakal makin banyak. Dan makin sebentar pintunya dibuka, maka cahaya yang masuk bakal makin sedikit. Cepat lambatnya shutter speed dibuka ditulis dengan satuan detik. Ada 5 detik, 1 detik, 1/8 detik, 1/15 detik, 1/30, 1/1000, dan seterusnya. Selanjutnya di segitiga exposure adalah ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas atau kepekaan kamera terhadap cahaya. Makin besar angka ISO-nya, maka kepekaannya bakal makin tinggi. Dan makin kecil angkanya, kepekaannya bakal makin rendah. Atau gampangnya, makin besar angka ISO-nya, maka gambarnya bakal makin terang. Dan makin kecil angka ISO-nya, gambarnya bakal makin gelap. Tadi dia nyebutin apa tuh? Angka ya. 1, 2, sampai 22, 40, ya kan 32. Itu gini logikanya. Walaupun kalian tadi sudah ada di video, Pak Jen kasih tahu. Nah, kalau angkanya kecil, bukaannya gede, lebar, besar, 1 koma misalnya, ini 1 koma, ini 1 koma ya. Nah, kalau 1 koma ini, kira-kira cahaya yang masuk banyak apa sedikit? Oke, suaranya kenceng dong, banyak apa ya sedikit? Oke, banyak. Angkanya kecil 1 koma, tapi bukaannya besar, dan angka yang masuk sedikit. Oke? Nah, kalau angkanya gede, misalnya 18, 20, 22, berarti semakin gede angkanya, semakin
kecil bukaannya. Kira-kira cahaya yang masuk makin dikit atau makin banyak? Iya, betul. Apa itu ISO? Iya. Pengkaan kamera pada saya. Oke, betul Neta. Coba tangan buat sekarang. Ini kamera yang memang buat profesional, buat yang dapetin segitiga exposure tadi, ISO, speed, dan diafragma. Nah, pertanyaannya, siapa yang punya kamera kayak gitu di rumah? Nah, berarti dari kalian ini sebanyak 15 orang yang punya, dari sebanyak 13 orang yang punya cuma Eca sama Beril, artinya nyampe 10% nggak? Yang kecil suaranya? Enggak ya. Berarti kalau buat belajar, masalah nggak buat kita? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Jawab. Betul. Karena yang punya kamera nggak sampai 10%. Artinya kan gini, kalau Ecak bawa, kalau Beril bawa, nanti yang sebelahnya lagi ngeliatin doang. Apa itu di depan bacaannya? Siapa yang mau baca biar Pak Ajat masukin ya? Coba Icak, bisa. Aplikasi smartphone. Terus, Open kamera. kemudian, ayo, Gcam. Iya, Gcam. Kayaknya Anissa habis dari jalan-jalan nih dia jadi malu-malu. Oke, aplikasi smartphone. Sekarang Pak Ajat nanya, kalian punya handphone nggak atau smartphone? Tunjuk tangan yang punya. Wah, iya kalau zaman ya tuh nih. Zaman sekarang justru kalau misalnya nggak punya malah aneh ya. Karena apa? Karena udah jadi kebutuhan primer ya, buat komunikasi, buat hiburan juga dan segala macam. Nah, nanti kita pecahkan masalah kita tadi yang kamera itu terbatas, tapi gimana caranya biar ada di genggaman tangan kalian semua? Dengan cara apa? Dengan cara aplikasi Open Camera dan Gcam. Nah sekarang Pak Ajat mau bagi 3 kelompok ya, 3 kelompok customer. Jadi kelompok pertama nih, kelompoknya Kevin, Fatir, Filan, Beril adalah kelompok ISO. Mau ISO dulu apa diafragma dulu? Diafragma dulu ya, sesuai dari videonya Bang Cancan ya. Oke, kelompok diafragma. Lalu kelompok kedua, 5 orang ini antara Eca, Davina, Ica, Nabila, dan Nisa itu kelompoknya speed, kecepatan. Dan kelompok terakhir Garneta, Nadira, Miranda, dan Ayesa kelompok ISO. Nah, Pak Ajat bagi, Pak, kenapa kami dibagi 3 kelompok seperti ini? Kalian Pak Ajat beri tugas untuk mencari kelemahan dan kelebihan antara Gcam dan OpenCam. Ayo buka Google Play Store-nya. Sudah kebuka semua? Sudah? Ketik Open Camera. Ayo yes. Udah, Open Camera sudah? Udah, yang udah silakan install. Nah, Kevin, tadinya ada speednya? Nggak ada. Tadinya ada diafragmanya? ISO? ISO ada. Oke, rata-rata ISO ada ya. ISO ada, tapi diafragma nggak nemu, speed juga nggak nemu ya. Terus ke tanda gerigi yang kanan atas. Iya, ada. Terus geser sampai bawah, ada tulisan kamera api. Nah, kamera apinya itu dipindahin ke bawah, kamera 2 api. Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, kalian sekarang punya ISO, speed, dan diafragma semuanya di situ. Tuh, dia Nadira tahu. Enggak, nih ISO. Ini nih.
yang nggak fokus kan itu memang pengaturannya. Jadi kalau mau fokus di scan. Nah, fokus kan? Dapat kan? Nah ini ISO di sini nih. Nah kamu klik ya. Nah ini ISO 100. Itu udah, gak usah nabok temennya. Kalau baru tahu temennya ditabok ntar sakit. Nih makin ke atas, terus, ya kan? Terus nyampe ke atas lagi, coba ke atasin lagi. Jadi banyak. Ke atasin lagi. Ke atasin lagi. Ke atasin. Makin terang nggak? Sampai berapa mentoknya? 4.000. Di HP-nya Nadira 4.000. Nemuin ISO nggak? Enggak. Nemu. Biar nemu. Beneran ada ISO-nya? Ada. Terus nemuin speed nggak? Ada. Ada speed. Oke, nemuin diafragma nggak? Betul kamera kamu? Coba banyak lihat. Tanpa open kamera ya. Oke, ini HP-nya apa? Redmi. Redmi apa? Redmi Note 8. Pengaturan ISO-nya sama shutter speed-nya disamain antara open sama Gcam-nya. Iya, harus sama. Nah, Kevin, tadinya ada speed-nya? Nggak ada. Tadinya ada diafragmanya? ISO? ISO ada. Oke, rata-rata ISO ada ya? Oke, ya, Kadir. Kamera profesional. Iya, tadi Pak Jan nyebutnya apa? DSLR. Iya, tepuk tangan buat Kadir. Ya, sekarang nih sebagai refleksi dari pembelajaran hari ini tentang mengenai segitiga exposure yang kalian ketahui setelah lihat video, kita coba install aplikasi. Nah, segitiga exposure itu terdiri dari apa aja? Nah, alhamdulillah kalian udah paham. Nah, nanti Pak Ajat kirimkan di grup WhatsApp. Pak Ajat kasih soal esai. Insya Allah kita coba buktikan kedua aplikasi tersebut, tapi kita hunting. Tahu gak hunting? Berburu foto. Oke, sekali lagi salam seni budaya. Dengan seni kita berbudaya. Oke, tolong tangan dulu buat kalian. Oh, nanti bantu lagi ya. Kita dorong gitu. Ya, terima kasih. Sampai sini pelajarannya. Kita ketemu lagi insya Allah hari Sabtu jam Pak Ajat kalau nggak salah 9.20. Ya, Pak Ajat itu terima kasih sudah mau membantu Pak Ajat hari ini dan kita belajar tentang segitiga exposure fotografi. Pak Ajat tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.